Ya, kembali lagi di Night Owl Review bersama saya, host kalian semua, Shears Comet. Hari ini kita akan membahas, mengulas, mereview film yang baru lagi, film yang apik, seru, dan sangat menyenangkan. Film ini berjudul Godzilla vs. Kong. Godzilla vs. Kong merupakan entry keempat, film keempat dari Monsterverse yang disutradarai oleh Adam Wingard, ditulis oleh Chris Terrio, Michael Dougherty, Jack Shield, Eric Persson, dan juga Max Bernstein. Dibintangi oleh satu bintang yang unik. Dia seorang tunarungu yang bernama Kaylee Huddle, kalau nggak salah, ya gitu. Baru ada Alexander Skarsgård, ada Rebecca Hall, dan juga Sean O'Grady, dan lain-lainnya. Deretan yang bagus juga. Nah, secara ringkas, sinopsis dari film ini merupakan bercerita tentang dimana dua alpha titan raksasa yang juga memiliki energi kepemimpinan yang tinggi saling bertemu dan saling bertempur. Kenapa harus mereka bertempur? Karena di sistem mereka, sistem alamiah dan natural antara titan ini cuma boleh ada satu pemimpin, dan satu pemimpin yang alpha itu. Nah, jadi singkatnya untuk lebih spesifik lagi, sebenarnya gini, Godzilla itu kan pemimpin mereka semua. Dia like a god to all of them. Dia lagi merasakan was-was, lagi risau. Kenapa kok ada semacam energi alpha juga yang lebih kuat daripada dia, bahkan bisa mengancam ketenangan kepemimpinan dia dan juga antara manusia juga dan para titan. Makanya itu dia sering muncul kemana-mana, ingin menghancurkan sesuatu yang dia belum tahu ini bentuknya apa. Dia cuma tahu ini ada feelingnya ada di sini. Kalau ada feeling di sini, dia ingin segera hancurkan, walaupun dia nggak tahu itu apa. Kebetulan Kong lagi berkreasi lah dari satu pulau dia mau ke tempat lain untuk cari rumah baru gitu. Nah, kebetulan dia lewat jalur yang sama di mana si Godzilla lewat. Nah, karena lewat jalur yang sama, mereka berpas-pasan, dan karena mereka berpas-pasan dan kebetulan Godzilla udah lagi skeptis, lagi risau, dia lihat si Kera ini. Si Kera ini kan juga memiliki energi apex, memiliki energi alpha yang tinggi. Jadi si kadal ini berpikir, kayaknya yang ancaman nih si Kera ini deh. Nah, karena si Kong lagi belum gitu paham, gara-gara ditantang otomatis ya dia juga tertantang. Makanya itu mereka makanya itu 2-3 kali mereka bertempur untuk menyelesaikan ya siapa pemimpinnya, siapa alpha sebenarnya. What is God to non-believer, what is God to king, what is king to God, dan seterusnya. Dan gitulah singkat ceritanya. Tapi bagaimana dengan reviewnya, bagaimana dengan ulasannya? Nah, tanpa basa-basi lagi, let's just go with the review. Here we go. Woo! Dibandingkan oleh dua film sebelumnya, Godzilla vs. Kong menyajikan sesuatu yang lebih segar lagi, lebih seru dan lebih menyenangkan, dan juga lebih seimbang serta lebih konsisten dalam narasinya. Namun, walaupun dia seimbang dan konsisten dalam narasinya, dia belum sepenuhnya sempurna dalam fundamentalnya. Jadi, dia belum berbobot mendongkrak emosionalnya. Belum cukup. Kita mulai aja ya dari karakter manusianya. Jadi gini, karakter manusia yang disajikan di film ini, dia tidak lagi semena-mena untuk exposition, untuk memberikan eksposisi. Enggak, dia sekarang jauh lebih jauh lebih entertaining dan jauh lebih menghibur. Dan ketika diberikan waktu yang cukup sehingga kita tidak jenuh nonton mereka. Jadi kayak, oke, udah ada manusianya di sini, udah selesai, udah 5 menit selesai, langsung kita jump ke monsternya. Nah, itulah yang membuat kita tidak jenuh. Jadi dia udah story-nya udah singkat dan pas-pasan ya, sehingga oke gitu. Tapi untuk karakterisasinya itu masih sama kayak sebelumnya. Itu dia masih belum dalam dan masih datar, sehingga karakter manusia yang di sini rata-rata forgettable. Jadi kalian habis nonton film nih pasti, tadi itu siapa ya nama karakternya, pasti gitu. Karena gue sendiri habis nontonnya juga masih agak bingung siapa. Mungkin kecuali satu, dan ini satu-satunya yang masih gue memorable. Dia karakter perempuan yang bernama Jia, yang seorang tunarungu secara karakternya, dan juga aktornya sendiri seorang tunarungu itu luar biasa, aktor disabilitas yang sangat berbakat. Di sini dia tidak hanya menarik, tapi dia juga mendorong story narasinya si Kong dari sisi Kong yang sangat
sangat ekspresif dan itu sangat luar biasa. Nah, untuk bagaimana dengan Godzilla dan Kongnya sendiri, bagaimana dengan kayunya sendiri? Nah, gua kasih tau aja, mereka berdua nih sangat keren. Si Kadal dan si Kera nih, wow, mereka sangat baik dalam ceritanya. Mereka terkesan ekspresif dan juga terkesan sangat responsif antara sama lain. Walaupun kita belum tahu jelas maksud si ini ngomongnya lagi apa, komunikasinya lagi apa, tapi kita bisa sadar dan memahami bahwa ada suatu tensi dan suatu konflik yang sedang berputar di antara mereka berdua, dan itu sangat bagus. Dan seperti yang saya bilang lagi, memang di film ini memang seimbang, memang konsisten, namun dia bukan seimbang yang sempurna, tapi dia seimbang yang standar, dan standar juga kita dapatkan kenikmatan yang standar. Jadi setiap kali kita lihat sesuatu yang bagus, kayak itu kayaknya bisa lebih bagus lagi, kayak itu bagus, but I think it could have been a lot better. Contohnya gini, salah satu karakter yang saya ingin bahas adalah karakter Ren Serizawa. Oke, jadi kan story ini memiliki dua storyline, Godzilla dan Kong. Nah, si Godzilla memiliki Madison, Josh, dan satu lagi orang yang podcaster. Nah, kita bisa mengganti si Madison sama si Josh dengan si Ren Serizawa. Maksudnya kita lebih memperdalam Ren Serizawa nih, karena saya pikir dia memiliki potensi yang sangat bagus, namun disayangkan. Sedangkan Madison dan Josh ini sangat wasted, useless. Mereka nggak banyak berguna banget di sini. Kecuali podcaster masih ada berguna. Jadi gini, Ren Serizawa merupakan anak dari Dr. Serizawa, di mana seorang karakter yang sangat esensial dalam Monsterverse. Nah, ketika kita tahu si Ren Serizawa anak dari Dr. Serizawa, dan Dr. Serizawa barusan meninggal di film selanjutnya, bagaimana kalau kita mengganti dua karakter itu dengan memperdalam karakter ini dengan seperti kayak, oke, Ren Serizawa memiliki perbedaan di antara ayahnya. Cara berpikir dia dan ayahnya terhadap para Titan, terhadap para Gojira ini terkesan berbeda. Hubungan ayah dan anaknya berbeda. Dan ketika dia memiliki kesalahpahaman bahwa si Godzilla yang membunuh ayahnya, kita bisa membuat percikan api story bahwa ini akan mendorong dia, sehingga dia membuat suatu mesin untuk membalas dendamnya, itu nama Mechagodzilla. Dan itu sangat jauh lebih seru lagi. Itu jauh lebih seru kalau kita bisa menggantikan karakter Madison dan karakter Josh ini dengan karakter Ren Serizawa. Dan ya mungkin agak disayangkan aja sih, agak waste potential, tapi itu sangat wow, saya sangat nantikan. Dan saya agak kecewa aja dengan Ren Serizawa di sini. Dia cuma memiliki 5 atau 10 line doang, dan itu sangat wasted. Satu hal yang perlu kita apresiasi dalam film ini, tentu yang paling jelas adalah VFX-nya. Nah, VFX yang disajikan oleh siapa lah, nggak tahu lah. Pokoknya bagaimana dia membuat si Godzilla dan Kong ini berdiri itu terkesan realistis, keren, dan juga menggetarkan. Nah, dan juga bagaimana mereka menganimasikan pertarungan, cara mereka bergerak, Godzilla, Kong, dan para Titan yang lainnya, monster yang robot yang lainnya, itu terkesan dinamik dan sangat seru untuk kita nonton, karena again it's big monster fighting, it's cool. Dan juga musik ini komposisi untuk film ini dibawakan oleh Junkie XL, atau kalian kenal juga dengan Tom Holkenberg. Di sini dia juga memberikan musik yang ekspresif. Godzilla kalau kemarin terkesan heroik, di sini Godzilla karena dia berperan sebagai antagonis, dia terkesan seperti makhluk yang lebih ganas. Kalau Kong lebih terkesan seperti makhluk yang lebih perasa, dan itu sangat cocok. Mereka sangat kontras, dan saat musiknya juga kontras, itu makin membuat ceritanya lebih berlayer lagi. Namun satu hal yang perlu saya komplain tentang film ini masih belum sepenuhnya menampilkan kemegahan para Titan nih. Jadi gini, mereka kan Titan, mereka besar, mereka megah. Tapi bagaimana cara kita membuat mereka terkesan megah dan besar, itu harus dari perspektif seorang manusianya. Dan di film ini memang ada perspektif unik dari manusia yang bagaimana mereka bisa melihat Titan dan para monster-monster lainnya, hanya saja sangat sedikit. Sehingga kesan kita untuk melihat atau merasakan bahwa makhluk ini memang besar, raksasa, megah, dan in some way mereka look beautiful, itu agak kurang. Misalnya setiap kali ada adegan aksi, pasti rata-rata kita lihat kameranya itu selalu ada di samping mereka. Misalnya Godzilla atau Kong lagi berlari gitu, shoot, kameranya pasti udah langsung di depan muka mereka atau nggak di depan belakang samping mereka. Jadi itu seolah-olah kayak kalau kita mau ambil secara live atau orang lari, pasti kita ambil dari samping, dan itu tidak terlalu terkesan nyata secara itu makhluk yang raksasa. Itu terkesan seperti makhluk dengan ukuran yang biasa.
Tapi kalau misalnya kita lebih berbanyak adegan-adegan di mana saat mereka lagi bertarung, kita lihat dari bawah gitu, gitu, kayak mereka bertarung, itu akan menambahkan momentumnya, itu akan menambahkan terkesan realnya. Tapi sayang sekali film ini nggak gitu banyak menampilkan hal itu, jadi itu yang mungkin gua agak komplain, dan itu yang mungkin harusnya mereka lebih perbanyak lagi, karena mereka nih dua makhluk yang luar biasa. Film Godzilla vs Kong merupakan film Monsterverse yang berhasil untuk mempelajari ulang kesalahan-kesalahan yang berada di film-film pendahulunya. Di sini mereka lebih berhasil untuk meramu cerita yang lebih konsisten dan juga lebih seimbang antara manusia dan para monsternya. Dan juga dengan cerita yang segar dan cukup solid, membuat kita para penonton jadi lebih mudah untuk menikmati perjalanan ini. Namun sekali lagi, walaupun mereka seimbang dan konsisten, mereka masih jauh dari kata sempurna. Mereka masih jauh untuk mendapatkan bobot yang kuat secara emosionalnya. Jadi gini, kalau kalian datang dengan ekspektasi aku ingin melihat pertandingan sejagat raya antara si Kadal dan si Kera, maka kalian akan mendapatkannya dan kalian akan sangat puas dengan hal itu. Namun bila kalian juga datang dengan ekspektasi tambahan, di mana saya harap film ini juga memiliki fundamental yang lebih bagus lagi pada film sebelumnya, maka ya agak pas-pasan lah kalian dapatkannya, agak kurang kalian dapatkannya, gitu aja. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung rank up this film now. Karena saya juga sudah ngantuk dan saya juga tadi sempat sebelum rekam nih sempat bersin karena sudah tengah malam. Oke, without further ado, let's just rank up this baby now. Godzilla vs Kong gets a 80%. Yeah. Bows to who? Nobody gonna stop me. Kong bows to no one. Dan begitu saja, sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Semoga kalian suka semuanya. Beri tanda like kalau kalian merasa terhibur, menikmati, dan kalau kalian enggak juga nggak apa-apa. Itu saja, sekian. Terima kasih. Itu saja. Sampai jumpa. Goks. Bye bye. Oh.